Halo semuanya, selamat datang kembali di Tanya Trading. Oke guys, kali ini kita bakalan bahas mengenai restaking. Ya, buat teman-teman yang udah terjun dalam dunia cryptocurrency pasti mengenal yang namanya staking dan staking, airdrop dan lain-lain. Nah, kali ini kita bakalan bahas mengenai restaking ya di cryptocurrency. Dalam dunia cryptocurrency, staking ini memang menjadi salah satu cara paling populer bagi investor untuk bisa mendapatkan passive income dengan memegang aset digital mereka. Nah, tapi seiring berkembangnya zaman dan teknologi dari blockchain, muncul juga strategi baru yang dikenal dengan istilah restaking. Nah, restaking itu adalah sebuah proses untuk memindahkan staking reward dari satu validator ke validator yang lain. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memaksimalkan hasil staking dengan memanfaatkan berbagai faktor, seperti yang pertama, meningkatkan suku bunga. Setiap validator itu menawarkan tingkat suku bunga yang berbeda dengan staking. Dengan restaking ini, kalian bisa memindahkan reward ke validator dengan tingkat suku bunga yang tentunya jauh lebih tinggi. Yang kedua, ini dari biaya komisi. Nah, beberapa validator ini memang mengenakan biaya komisi atas reward stakingnya. Nah, memang restaking ini memungkinkan kalian untuk memilih validator dengan biaya komisi yang lebih rendah. Jadi bisa dipilih. Nah, dari yang ketiga ini adalah kinerja validatornya. Restaking ini memang memungkinkan kalian juga untuk bisa beralih ke validator dengan kinerja yang lebih baik. Yang keempat, dari resiko dan juga diversifikasinya. Restaking ini bisa membantu teman-teman untuk mendiversifikasi resiko dengan mendistribusikan staking reward teman-teman ke beberapa validator nantinya. Nah, ada beberapa keuntungan dari restaking. Yang pertama, ini bisa meningkatkan hasil staking teman-teman sendiri. Restaking ini bisa membantu teman-teman untuk meningkatkan hasil staking itu dengan memanfaatkan tingkat suku bunga yang lebih tinggi. Nah, ya seperti yang udah aku sebutin di awal tadi, ya mulai dari tingkat suku bunganya yang lebih tinggi, biaya komisinya yang lebih rendah, dan juga tentang validatornya yang lebih baik. Nah, yang kedua ini dari mendiversifikasi resikonya. Restaking memungkinkan teman-teman untuk bisa mendiversifikasi resiko dengan mendistribusikan reward teman-teman itu ke beberapa validator. Nah, yang ketiga ini dari segi meningkatkan kontrol. Restaking ini memberikan teman-teman kontrol penuh yang lebih besar tentunya atas area staking reward. Nah, jadi teman-teman itu bisa memilih validator yang paling sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Lalu bagaimana sih cara untuk bisa melakukan restaking? Proses restaking ini bervariasi ya, tergantung pada platform staking yang teman-teman gunakan. Namun secara umum, langkah-langkahnya itu hampir sama. Seperti yang pertama, teman-teman harus cari validatornya yang baru. Nah, teman-teman harus riset dan juga pilih validator dengan tingkat suku bunga dan biaya komisi serta kinerja yang baik. Nah, yang kedua, itu merupakan claim reward stakingnya. Teman-teman harus bisa claim reward staking teman-teman dari validator yang sekarang. Ya, yang ketiga ini dari stake reward ke validator yang baru. Yang ketiga ini teman-teman harus melakukan stake reward staking Anda ya teman-teman itu ke validator yang baru seperti itu. Jadi teman-teman harus ikutin step-stepnya. Ada beberapa pertimbangan juga sebelum teman-teman melakukan restaking ini. Ini cukup penting untuk teman-teman ingat supaya teman-teman nggak salah langkah nantinya. Yang pertama ini adalah dari segi transaksi biaya. Pastikan kalau teman-teman itu punya pemahaman tentang biaya transaksinya yang terkait dengan restaking ini. Yang kedua, waktu kunci. Beberapa validator ini punya periode kunci untuk reward staking. Dan pastikan kalau teman-teman itu memahami periode kunci sebelum melakukan restaking. Yang ketiga, resiko dari segi validatornya. Nah, restaking ini memang menghilangkan resiko yang terkait dengan staking cryptocurrency. Pastikan kalau teman-teman itu memahami resiko yang terlibat sebelum beralih validator yang sekarang menjadi yang baru. Nah, restaking ini memang menjadi salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan hasil staking cryptocurrency teman-teman. Ya, dengan mendiversifikasi resikonya. Namun, penting juga untuk melakukan riset dan juga memahami resiko yang terlibat sebelum melakukan restaking. Seperti yang udah aku sebutin dari awal video sampai akhir ini. Oke teman-teman, itu aja yang bisa aku sampaikan dari video kali ini mengenai restaking. Buat teman-teman yang ada pertanyaan mengenai restaking atau belum jelas mengenai restaking, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar. Nanti kita bakalan bahas di sana dan juga kita akan jelaskan di sana. Thank you teman-teman semuanya. Bye.